Udah putus cinta daripada putus narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, narkoba selalu mewarnai pemberitaan di negeri ini maupun dunia. Hikayat atau riwayat tentang peredaran maupun penggunaan narkoba tidak akan pernah putus. Ibarat cerita bersambung dari satu cerita ke cerita yang lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Yang terbaru masih dalam ingatan kita, seorang artis, anak seorang pengusaha ternama di negeri ini, Nia Rahmadani dan Ardi Bakri, itu terjerat narkoba. Sekilas tidak ada dalil kenapa artis ini terlibat narkoba. Hidup mewah, serba kecukupan, namun masih terjerat narkoba. Kita tidak mau berandai-andai dan berspekulasi, namun kami coba mengundang seorang relawan, seorang narasumber yang pernah terjebak dalam dunia narkoba. Kemudian beliau ini sadar dan tanda petik ya, kembali ke jalan yang benar. Bahkan saat ini menjadi seorang relawan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba di Banda Aceh. Langsung saja, nama beliau adalah Wanda Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Saya panggil nama aja ya. Boleh, Pak. Karena saya lihat lahirnya 6 November 1994. Iya. Tentu sangat tua saya gitu. Saya panggil Pak. Tapi kalau saya lihat rambut cepak kayaknya saya harus panggil Pak nih ya. Rambut sih mirip ya, tapi kalau tinggi kayaknya belum cukup ya. Oke, kita santai aja. Wanda. Ya. Wanda asalnya dari mana? Saya berasal dari Kabupaten Bener Meriah, Pak. Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah. Tepatnya di mana itu? Tempatnya itu di Pondok Baru, Pak. Pondok Baru. Kalau boleh saya tahu, Iya, Pak. Wanda ini terlibat ataupun terjebak pada dunia narkoba ini sejak umur berapa? Itu kira-kira sewaktu kelas 1 SMA, Pak. Kira-kira masih berumur 16 tahun ya, kalau nggak salah saya gitu, Pak. Di mana itu? Itu di kampung sendiri, Pak. Di Bener Meriah. Di Bener Meriahnya. Narkobanya apa? Ganja? Jadi kalau kita nih, Pak, selaku pecandu gitu ya. Kalau mengingat ke masa lalu itu memang awal perkenalan itu sebenarnya bukan langsung yang jenis yang ekstrim gitu. Jadi kayak kita bilang jendela untuk menuju ke narkoba itu adalah merokok gitu. Jadi awalnya kayak coba-coba dulu merokok gitu kan. Melakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga gitu. Jadi tanpa pergaulan langsung aja, Pak gitu. Pengen coba-coba gitu. Lalu dari rokok pindah ke ganja? Dari rokok pindah ke ganja, betul. Ganja. Berapa lama di ganja? Ganja kurang lebih sekitar 5 tahun juga. 5 tahun. Kalau anak-anak sekarang bilang nyimeng gitu ya. Nyimeng. Ganja. Bakung, Terus bakung. Dari ganja pindah lagi. Dari ganja pindah ke sabu lagi, Pak. Oh, pindah sabu. Jadi sempat sabu. Pindah beralih ya ke sabu. Itu kalau ganja berarti gampang ya dapatnya di Bener Meriah ya. Bisa tanam sendiri gitu ya. Oke. Tapi kalau sabu dapatnya dari mana? Kalau sabu itu memang benar-benar dari orang-orang yang lebih tua dari saya, Pak. Importir. Iya, betul. Itu biasa dibawa dari mana tuh? Kalau dari Bener Meriah kan nggak mungkin ya. Apa mungkin dibawa dari pesisir atau dari Biren, dari Lusma, itu dari mana tuh? Setahu saya itu memang dibawa betul dari kita luar daerah ya. Luar daerah. Seperti Loksmawi kita sebut saja terus gitu kan. Dari beberapa daerah Aceh Timur dan lain-lain. Kebetulan juga saya juga dulu pernah bergabung di dunia itu gitu. Jadi artinya
Selain saya itu menjadi seorang kecanduan narkoba berat gitu kan, tiap hari harus menggunakan. Jadi mau nggak mau saya kan harus mendapatkan barang free nih Pak. Karena kan kalau kita bilang uang itu memang ada artinya kalau menggunakan narkoba itu tanpa ada cukup-cukupnya gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ikut nemanin teman ngedar gitu. Kalau ngedar mungkin saya belum gitu. Belum. Pak. Artinya saya cuma nemanin. Gitu. Saya dikasih barang lebih saya pakai. Gitu. Demi mendapatkan barang tersebut gitu. Berapa lama di sabu itu? Kalau sabu kurang lebih 6 tahun juga sih Pak. 6 tahun ya. Karena saya menggunakan narkoba itu secara berbarengan Pak. Dengan ganja, inek juga saya pernah. dari mana inek itu? Bisa Kebetulan diproduksi? Saya dulu pernah di Medan sekolah Pak. Oh, pernah sekolah di Saya Medan. dulu, kalau bisa cerita sedikit, saya sekolah juga dulu sebenarnya udah berantakan sih. Semenjak kenal narkoba, sekolah udah bolak-balik pindah sekolah. Dari Benda Meriah pindah kemana? Meriah langsung ke Medan. Langsung ke Medan. Itu baru umur SMA? Itu masih SMA. Oh, jadi SMA udah malam melintang ya? Waduh, udah di Medan udah jadilah kita Pak. Ditahunya lagi orang Aceh datang ke kota kan. Di Medan kos atau Di sama Medan orang tua? ada kontrakan rumah punya orang tua di sana. Oh, orang tua. Orang tua pengusaha. Orang tua dulu kebetulan masih menjabat sebagai anggota dewan dulu ya. Oh, di Benda Meriah. Benda Meriah. Jadi saya beranggapan karena orang tua saya ada, orang tua saya mampu, nggak ada salahnya saya pakai narkoba, uang saya kok, gitu kan. Gitu. Apa peduli orang? Nah, perasaan waktu itu. iya dulu kan pola pikirnya seperti itu Pak. Oke, dulu waktu Wanda masih ya, 1G itu berapa di Benda Meriah? Kalau dulu sesama teman-teman itu 1 juta masih dapat. 1 juta. 1G kecil itu? Iya. 1 juta ya? 1 juta. Wow. Nah, terus kalau tidak sama teman? Kalau tidak sama teman itu biasanya 1,2, 1,3 gitu. Tergantung jenis barangnya Pak. Artinya jenis barang yang saya maksud itu dia kan ada barang yang campuran katanya. Oh gitu. Iya, ada yang murni, ada yang blue es katanya itu basa-basa. Orang-orang yang pecandu. Jadi bayangkan kalau aspal ya, asli tapi palsu ya. Iya. Setengah barang itu, setengah lagi kaca lampu tuh digiling. Seperti tawas dia memang kadang ada dicampur. Tapi yang paling bahaya itu menurut beberapa sumber itu dicampur sama serbuknya lampu itu bisa rusak. Betul. Bisa mati itu ya. Kalau kita pikir-pikir juga tanpa dicampur juga bisa merusak Pak. Bisa merusak. Karena kan bahan dasarnya udah jelas itu merusak. Oke. Wanda ketika di Takengon masih dalam dunia hip hura-hura itu berapa orang gengnya? Wah, kalau saya bilang namanya kita udah bergelut di dunia hitam itu Pak, kita kan udah nggak ngelihat lagi umur, sebaya segala macam, kita udah nggak ngelihat lagi. Maksud saya yang paling kompak itu berapa orang? Kalau saya bilang yang paling kompak itu ada 3 orang. 3 orang. Saya anggap itu orang yang paling saya percaya. Teman sesama SMA atau ada yang lebih tua dari saya? Lebih tua. Ada yang sebaya, bahkan ada yang lebih muda juga. Oh gitu. Nah itu 3 orang teman saya dekat. 3 itu. Ada yang perempuan? Yang perempuan kebetulan nggak ada. Nggak ada ya, semua laki-laki ya. Ada oknum di dalamnya? Ada juga. Ada, jadi barengan oknum lah ya. Ada juga. Hip hura-hura betul ya. Jadi oknum tuh waktu udah kena tuh sama aja ya. Sama aja Pak. Bahasanya udah ya, Ella ya, apa kabar gitu ya. Jadi dulu pernah cerita sedikit Pak. Jadi sewaktu kami pernah berkasus gitu sama ditangkap maksudnya. Ditangkap lah kita bilang. Jadi ya si oknum ini ya kabur gitu aja, karena kan kita udah semua tahu nih kasus narkoba ini kan nggak ada yang bisa toleransi kan. Artinya kita kena tangkap ya udah mereka kan lepas badan. Mana ada pasang badan. Kalau kalian ketangkap dia lepas gitu. Ya udah dia. Padahal waktu nyetun sama-sama ya. Iya. Oh gitu. Itu kalau kita ingat-ingat. Pernah ditangkap? Gimana Pak? Pernah ditangkap? Pernah ditangkap. Berapa kali? Kalau ditangkap saya sampai ditampar, sampai ditendang juga pernah. Maksudnya disuruh post up gitu. Lu pas lagi kan? Pas lagi. Karena orang tua kan? Salah satunya. Karena bapak anggota DPR. Salah satunya. Ya di samping itu masih ada pelicin lah ya. Ada, saya rasa. Namanya juga orang tua untuk anak kan? Betul Pak. Terus selesainya kapan? Atau pulihnya kapan? Nggak lagi gunakan itu? Kalau itu sebenarnya saya jatuh bangun juga sih Pak. Prosesnya panjang. Seperti lagu aja kamu ya? Jatuh bangun. Nah, terus? Saya awal kenal dunia rehabilitasi itu karena saya dikasih pilihan sama orang tua saya. Oke. Kamu mau dengerin omongan saya sebagai orang tua kamu atau kamu saya biarkan aja. Kalau kamu kalau kamu masih anggap saya itu orang tua kamu, saya cuma satu yang saya minta dari kamu. Kamu harus masuk rehab. Kamu pilih di Banda Aceh atau di Medan. Di waktu itu memang saya
situasi memang lagi sulit, Pak. Tidak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Mau rehab, masih dibina atau dibinasakan orang tua. Iya, aku dibiarin gitu aja. Biarin, karena saya ngelihat waktu itu teman yang 3 saya ini semua udah gul, udah masuk penjara semua, udah ketangkap. Dan saya langsung berpikir ini karena orang tua saya, makanya saya nggak ditangkap. Iya. Jadi terakhir saya ambil kesimpulan, ya udah saya masuk rehab aja, saya bilang. Tapi ditangkap sekarang kan nggak ada susahnya juga, soalnya kan di LP juga punya barang tuh kan. Banyak. Jadi pindah di lapangan, tangkap malah lebih aman ya kan. Lebih aman. Terus? Jadi ya udah saya langsung menjalani program rehabilitasi, Pak kan. Waktu itu masih umur 18 tahun, Pak. Di mana direhab? Di Banda Aceh? Di Banda Aceh juga, di salah satu lembaga swasta juga. Maksudnya di lembaga swasta ya? Di lembaga swasta juga. Bukan di Bogor gitu ya? Bukan. Kalau udah dibawa ke Bogor berarti itu udah gawat ya? Udah hampir stengki gitu ya? Jadi udah saya jalanin. Kemudian karena memang benar-benar niat itu memang belum sepenuhnya ada. Karena saya ngelihat saya masih ada orang tua, umur saya masih muda, saya masih ada waktunya untuk senang-senang. Dan saya direhab itu kan dalam kondisi juga saya kan terpaksa, karena nggak ada pilihan kan. Teman saya di penjara, saya masuk rehab. Terus? Nah, ya udah seiringnya jalan waktu, kemudian saya keluar rehab, saya menggunakan lagi, saya dikasih kepercayaan orang tua buka usaha, bangkrut lagi, dikasih kepercayaan buka ya kebun kopi, hancur lagi, hasilnya nggak nampak gitu kan. Jadi seiringnya waktu memang kehancuran yang ada, Pak. Nah, pada saat tiba waktunya, kalau saya bilang tuh udah titik mentok kalau di kami bilang, Pak. Sebagai pecandu tuh memang ada masanya nanti dia tuh bakal mentok. Mentok dalam arti udah mentok untuk make gitu, udah jenuh gitu. Waktu make itu apa yang Wanda rasakan? Efek utama, kalau di film kan ada tuh kayak bintang-bintang nih ya. Gitu ya. Terus kalau efek utama menggunakan narkoba itu ya pastinya fly ya, Pak. Lebih happy tenang, terus happy. Ya. Begitu nggak dapat gimana? Ya, begitu nggak ada mood kita memang sakau. begitu. Waduh. Sakitnya di mana tuh? Sakitnya di kepala. Kalau karena saya bukan jenis narkoba yang jenis suntik. Kalau ini bilang kan sakitnya tuh di sini gitu. Tapi kalau narkoba sakitnya tuh di kepala. Gitu ya. Itu rasanya gimana gitu ya? Siapa yang ketemu bawa marah aja gitu ya? Iya, Pak, emosional yang labil. Jadi kalau kita bilang apapun yang ada di depan kita sikat. Nah, kalau begitu lagi ada permintaan kemudian barang itu nggak ada gimana? Bagaimanapun harus dapat. Kalau nggak dapat ya antu-antu kepala gitu. Walaupun harus kriminal. Gitu. Walaupun harus mencuri. Begitu bahayanya ya. Begitu pengaruh bahayanya narkoba itu ya. Iya. Jadi udah nggak berpikir lagi tentang apa yang orang tua udah fasilitasi ke kita gitu kan. Udah nggak pikir lagi, Pak. Yang penting kalau di kita itu di program rehabilitasi itu ada slogan namanya make untuk hidup, hidup untuk make. Jadi tujuan hidup dia itu nggak jelas. Oke. Wanda waktu di rehabilitasi itu berapa orang? Di salah satu yayasan itu? Dulu sampai 18 orang. 18 orang ini jadi semua gitu. Ada yang gagal dari Ada juga yang gagal. Gagal. Kembali dia ke jalan itu ya. Kembali lagi dia. Karena kalau kita bilang rehabilitasi ini kan salah satu upaya, Pak. Iya. Upaya opsi terakhir yang kita lakukan untuk membantu mereka. Betul. Di samping diri sendiri ada lingkungan juga, ada keluarga juga gitu ya. Kalau si yang bersangkutan itu mau direhab, kemudian lingkungan nggak mendukung, keluarga nggak mendukung juga nggak bisa ya. Kalau kita bilang ya sama aja. Sama aja gitu ya. Jadi 3 faktor ini ya. Iya. Oke, sekarang Wanda menjadi relawan kabarnya di Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Kebetulan saya di rehabilitasi narkoba sekarang itu sebagai program manager. Jadi saya sebagai penanggung jawab program. Penanggung jawab. Berapa orang kawan-kawan yang direhab sekarang? Teman-teman yang sekarang lagi dibina di rehabilitasi ada 18 orang. 18 orang. Ini yayasan ini berdiri sendiri atau ada sendiri, Pak. Nggak ada mandiri, betul-betul mandiri. Dengan ada beberapa bantuan teman-teman. Kita pendirinya ada 7 orang, Pak. Nggak ada bantuan dari pemerintah? Tidak ada. Dari dinas sosial nggak ada? Betul-betul murni dari kita ya, Pak. Dari mana ini dananya nih? Nah, jadi kalau kita bahas tentang dana pendirian rehabilitasi ini kan udah ada lain lagi ceritanya kan? Gitu. Karena kalau saya gini, Pak, karena saya berpikir ini khusus di Aceh saya lihat pecandu makin banyak, penyalahguna narkoba juga semakin banyak. Jadi dari niat hati saya ini memang benar-benar saya bisa difungsikan kembali itu karena direhabilitasi. Nah, artinya
ini memang udah sebuah tanggung jawab lah saya bilang gitu. Iya. Itu saya coba udah tanamkan gitu. Ya kita artinya gini lah ya, bagaimana merasakan perasaan sendiri ketika melihat teman-teman begitu ya. Karena saya tahu sulitnya untuk lepas dari narkoba itu betul-betul prosesnya sangat panjang, Pak. Lebih mudah putus cinta daripada putus narkoba. Jadi ya udah saya dengan kawan-kawan, mungkin ada beberapa teman-teman, saya anggap abang-abang saya, kakak-kakak saya gitu kan, saya berdiskusi. Saya punya ide nih, saya punya gagasan untuk bagaimana caranya nih kita melakukan pembinaan kepada para pecandu. Nah, tapi kita harus punya wadah nih. Iya. Nah, kita harus di bawah lembaga karena kita nih kan udah jatuhnya nanti udah ke sosial, kita nangani manusia gitu. Iya. Jadi kebetulan saya juga orang yang nggak paham organisasi, mau nggak mau saya harus belajar. Disitulah saya coba berdiskusi dengan abang-abang tadi, dengan kakak-kakak saya tadi. Ya udah kita buat inisiatif bagaimana nih cara terwujud. Orang tua tahu nih ya. Orang tua tahu. Ada bantuan dana support dengan orang tua juga. Ada support dana juga. Ada support bantu dana terus terang saya bilang. Menanggung jawab. 7 orang tadi ini pendiri dari Yayasan Rehabilitasi Narkoba ini semuanya mantan pemakai. Enggak, Pak. Oh, ada yang bukan. Ada yang enggak, ada yang bukan. Oh, ya ada yang merasa empati, simpati dengan program ini gitu ya. Iya. Oke, kenapa nggak dilaporkan, misalnya dilaporkan ke pemerintah, dinas sosial, mungkin bisa ada Bisa, Pak. bantuan. Jadi, BNN tahu nih ada ini. Tahu. Jadi kalau sebenarnya, Pak, saya sebelum mendirikan rehab ini saya juga pernah bekerja di Kementerian Sosial. Oh. Di Kementerian Sosial itu saya memang di SK-kan sebagai pendamping Napsa. Jadi pendamping narkotika. Di mana Aceh? Di Aceh. Kalau saya langsung dari Jakarta di pusat. Oh, di Jakarta. Saya ditempatkan di Aceh. Jadi demi terwujudnya lembaga saya sendiri dengan cita-cita yang besar, saya resign dari situ. Oh. Jadi yayasan ini sekarang baru berdiri hampir kurang setengah tahun. Setengah tahun ya. Dulu pernah juga sih ada banyak ya yang begini-begini ya. Yayasan. Kalau rehabilitasi narkoba yang ada di Banda Aceh kurang lebih ada 5, Pak. 5 ya. Itu swasta. Swasta. 5 kali 10 aja, udah 50. Ya, tapi kan pecandu dan pengguna narkoba ini kan ibarat fenomena gunung es ya. Iya. Makin lama makin besar. Ini yang ketahuan 50 kan. Yang nggak direhab lebih banyak gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, jadi ada nggak kesulitan dalam menjalankan yayasan ini? Misalnya kesulitan keuangan, misalnya ke dokter atau obat atau gimana? Jadi kalau kita bilang kesulitan itu pasti ada, Pak. Hambatan itu pasti ada, gitu kan. Cuman kita bagaimana caranya hambatan ini kita coba minimalisir. Gitu. Oke, misalnya soal dana ini, hambatan dana solusinya apa? Kita anggap mengenai dana, Pak. Nah, jadi rehabilitasi ini kan berbayar, baik itu pemerintah juga itu berbayar. Bayar. Jadi ya lebih-lebih ini kita swasta. Swasta. Satu orang berapa itu? Kalau di situ bisa kurang lebih hampir 2 juta ke atas. 1 bulan. 1 bulan. Kurang lah. Tidak lebih 2,5 juta. Kurang lah. Ini nggak cukup itu. Untuk podingnya aja kan. Sebenarnya itu nggak cukup tuh. Jakarta hampir ratusan juta itu. Betul. Mahal, ya kan? Betul. Terus? Jadi kita coba ya uang yang diberikan ke keluarga itu memang kita minimalisir untuk mereka. Jadi kalau kita bilang income dari yayasan sebenarnya kita nggak ada income. Nggak ada income. Nah, jadi, belum lagi kontrak dokter kan? Iya. Obatnya, makanannya nggak boleh putus makanan juga. Betul. Tuh. Biasanya kalau udah kena tuh mau makan aja. Iya. Jadi kalau di rehabilitasi ini, Pak, memang dia ada salah satu kelonggaran di kita swasta untuk bekerja sama di pemerintahan. Cuman salah satu persyaratannya adalah lembaga ini harus berdiri dulu minimal 1 tahun. Ketika udah berdiri 1 tahun, nanti bakal direkomendasikan oleh dinas provinsi sosial ke pusatnya. Nanti ada di bawah naungan IPWL namanya. Jadi institusi penerima wajib lapor. Nanti kita bakal disubsidi dengan Kementerian Sosial. Dan itu nanti prospek kita ke depan. Kita kan fokusnya ini yang sekarang. Nah, ada nggak yang sedang direhab sekarang di Yayasan Wanda ini yang misalnya satu pengalaman yang lebih parah gitu, ngamuk-ngamuk, sampai lempar-lemparan gelas gitu, ada nggak? Kalau sampai lemparan gelas belum ada sih. Belum ada. Paling secara mood, emosi memang labil. Begitu dia sakau gitu ya? Maki-maki. Kasar. Itu berapa orang sekarang tadi? 18 laki-laki semua ya? Laki-laki, Pak. Tapi kalau sempat Nia Ramadhani direhab tuh Pak Wanda kan Wanda nah itu senyum ya kan. Tapi itu udah ada ampunisannya kan di rehabilitasi Lido kan di BNN. Nia Ramadhani. Iyalah kalau sempat dibawa di Lido ke Aceh kan tempat Yayasan Wanda itu nggak pulang-pulang Wanda ya. Oke. Ini usianya berapa aja nih yang di tempat Wanda ini? Kalau usia paling muda berapa? Paling muda untuk saat ini, Pak ya. Untuk saat ini paling muda 18. 18. Paling tua?
paling tua ada 46. 46 usianya. Yang paling tua yang sekarang. Kalau apa pekerjaannya? Kalau pekerjaannya ada juga mantan polisi yang dipecat. Oh gitu. Kasusnya itu juga ada. Dulu waktu saya pernah melihat dulu di Rumah Sakit Zainal Abidin di gedung yang tua itu dulu ada pusat rehabilitasi punya BNN Aceh. Itu saya lihat anak-anak usia SMP sampai diikat di tempat tidur ya, sampai berteriak-teriak gitu kan. Begitulah dahsyatnya pengaruh ini ya. Iya. Jadi 46 tahun ya. 46 tahun untuk saat ini yang itu polisi yang dipecat. Itu enggak. Polisi yang dipecat. Oh, karena itu juga gitu ya. Kasus karena itu juga, Pak. Karena itu juga. Di polisi dipecat harus direhab. Ya, kalau sekarang dia memang lagi direhab, tapi dia dipecatnya memang udah lama, Pak. Oh. Jadi setelah dia dipecat, kan kegiatan udah ada lagi. Jadi di kampungnya ya kita nggak tahu kan. Dari mana itu? Itu asalnya Aceh Tenggara. Oh, Aceh Tenggara. Kalau yang paling muda ini? Kalau yang paling muda ini baru tamat sekolah, Pak. Baru tamat sekolah. Dari mana tuh? Langsa. Langsa ya. Kalau yang sebelumnya ada juga 15 tahun malah. Anak Loksmawi. Loksmawi. Kebetulan sekarang udah selesai programnya, kita kembalikan ke keluarga karena permintaan keluarga juga kan. Kembali ke rumah. Kemudian sekarang udah bersekolah lagi, Pak. Udah biasa, adaptasi sosialnya juga udah bagus kata keluarganya. Oke. Apa harapan Wanda terhadap generasi muda Aceh sebagai dulu yang pernah terjebak dalam dunia hitam itu, kemudian sedikitlah boleh agak berdakwah ya, diberikan rahmat oleh Allah kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, apa saran Wanda, himbauan Wanda kepada teman-teman terhadap untuk menjauhi narkoba ini? Kalau dari saya selaku ex dari pengguna narkoba dulu gitu. Jangan ex lah, nanti ex tentara, ex polisi, ex kobantan. Mantan. Yeah. Mantan pecandu narkoba, artinya ini memang masalah nggak akan habis-habis. Dimanapun kita berada, narkoba itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Jadi kalau dari saya, demi masa depan lebih baik jika memang benar-benar udah tidak sanggup lagi untuk menahan ataupun sudah merasa kecanduan, hidup bermasalah, alangkah lebih baiknya datang ke rehabilitasi untuk dilakukan pembinaan. Karena itu salah satu upaya untuk menghentikan pemakaian. Kalau kita masih di luar itu udah sulit memang. Mengapa sekarang memang kita dengar banyak pecandu yang udah acak-adul di luar. Bahkan data sekarang juga kita punya gitu kan. Udah lebih banyak ribuan. Berapa itu? Ribuan. 82.000 penyalahgunaan yang terjadi di Aceh. Di Aceh 82.000 penyalahgunaan itu yang terdata. Belum. Ya, kayak saya bilang tadi kan. Usia rata-rata usianya berapa? Pak. Karena beda-beda. Nggak, yang paling maksimal usia produktif ya, antara 15 sampai banyak juga yang udah produktif juga masih menggunakan, Pak. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau kita yang seperti Bapak tadi bilang, udah nggak mandang lagi, udah nggak ada lagi aturan orang menggunakan narkoba tuh miskin, kaya, susah, ini segala macam, nggak ada lagi. Iya sih, karena mudah sekali mendapatkannya. Tangkap beredar juga gitu ya. Nah, kan itu juga yang jadi bahan pemikiran kita untuk ini termasuk agak kurang juga peran media ya dalam mengekspos ini ya. Yang banyak tuh ditangkap gitu ya. Itu pun beritanya sementara aja ditangkap, kemudian hilang lagi. Kita nggak tahu apakah masuk sel atau enggak. Mungkin cinca-cinca di lapangan. Tapi yang korban ini hampir nggak pernah diberitakan ya. Nah, itu saya baru hari ini tahu ada 82.000. Ya, itu data di BNN malah. BNN malah ya. Wah, itu data di BNP memang. Oke Wanda, saya kira memang menarik untuk kita bahas. Cuma kan kalau saya tanya banyak nanti waktunya tersita Wanda. Ini yayasannya di mana sekarang? Yayasannya letaknya di belakang Sujuya, memang di Jalan Tuan Keramat. Ada rumah itu ya? Ada. Oke, lengkap ya para medis semuanya? Lengkap ada Pak. Oke. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami tentang bahaya narkoba, dan kami berterima kasih kepada Wanda Agung ini, seorang mantan pecandu yang mau mengungkapkan. Sebenarnya banyak sisi lain yang bisa kita ungkap dari proses narkoba ini, cuma karena waktu yang membatasi kita. Saya hanya bisa menyatakan kepada Anda, para bandar dan pengedar narkoba, itulah bahaya yang telah Anda lakukan untuk generasi muda. Aceh 82.000 itu yang tercatat, belum yang tidak. Saya hanya ingin bertanya kepada para bandar dan pengedar narkoba. Andai kata
yang terlibat itu anak, saudara, atau adik Anda, apa yang akan Anda lakukan? Sahabat Sisi Lain, itu tadi pertemuan kami. Mudah-mudahan ada bermanfaat dan Anda bisa menilai sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.